Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Ananda Lukman Mahendra dari grup Vipres, Research Group Vipres UI. Izinkan saya bertindak pada pagi hari ini sebagai moderator pada forum FMF ke-33 pada hari ini dengan topik Optical Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Enabling Cost-Effective Solution for Visible Light Communication, dengan pemateri kita pada hari ini yaitu Ibu Rahmayati Alindra. Baik, sebelumnya saya izin menyapa terlebih dahulu yang terhormat Ketua Departemen Teknik Elektro Dr. Insinyur Arif Odiarto, STMT. Yang terhormat Kepala dari Research Group Fairness, yaitu Bapak Kalamullah Ramli, Prof. Kalamullah Ramli, serta co-promotor Insinyur Purnomo Sidi Priambodo, MSc PhD. Oke, serta segenap Bapak Ibu guru, segenap guru besar dan dosen di Departemen Teknik Elektro. Oke, baik. Untuk acara selanjutnya, saya izin memperkenalkan Bu Arin. Bu, untuk materinya dipersilakan. Oh, maaf. Izin. Saya mempersilakan Bapak Purnomo selaku co-promotor selaku co-promotor Insinyur Purnomo Sidi Priambodo, MSc PhD, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Bapak Priambodo, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kolega dosen. Saya cari nggak ada. Oh, ternyata ada masih. Saya kebetulan tadi malam diberitahu kalau Mbak Alin ini akan presentasi. Jadi saya harus datang dan saya berekspektasi Pak Muli juga datang. Ternyata enggak, jadi saya mewakili beliau. Selamat datang pada teman-teman mahasiswa calon doktor di Departemen Teknik Elektro. Selamat pagi semua. Ya, ini teman-teman seperjuangan. Saya juga pernah merasakan seperti Anda dulu di hampir 30 tahun yang lalu ya. Jadi tetap semangat. Nah, pagi ini saya mencoba membuka apa yang akan didiskusikan oleh Bu Alin ini, yaitu tentang light fidelity ya. Bisa disebut Li-Fi atau LiFi ya. Jadi sebenarnya ini adalah perkembangan lebih lanjut melihat peluang semakin berkembangnya pemakaian lampu LED ya. Jadi memanfaatkan lampu LED sebagai salah satu fasilitas untuk akses internet ya. Jadi teknologi yang dikembangkan sebenarnya seperti teknologi Wi-Fi ya. Kalau Wi-Fi di 2,4 GHz dan areanya cukup luas, sedangkan kalau Li-Fi ini relatif sempit. Justru itu adalah kesempatan ke depan karena kita akan bisa membentuk yang namanya mikro seluler ya. Seperti juga semakin banyaknya akses, kebutuhan akses, maka dibutuhkan mikroseluler di radio frekuensi. Begitu juga Li-Fi ini tentunya ke depan akan diarahkan seperti itu, sehingga setiap kamar bisa mengakses internet dengan memanfaatkan
lampu LED. Nah, teknologinya saya tidak akan mendiskusikan, akan saya serahkan pada Bu Alin yang lebih lebih kompeten untuk mendiskusikannya sekarang. Silakan, saya serahkan dulu kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak. Bapak Insinyur Purnomo Sidi Priambodo, MSc PSD, selaku sebagai co-promotor untuk diskusi kali ini. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Alin mengenai Optical Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Enabling Cost-Effective Solution for Visible Light Communication. Silakan, Bu. Tes. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu rekan pejuang S3 semua. Kemudian Pak dosen yang sudah ada, Pak Purnomo, kemudian Pak Catur, dan tim dari Departemen Teknik Elektro. Saya mohon izin kali ini akan mencoba menjelaskan bagian dari riset kami bersama pembimbing utama itu promotor Prof. Kalamullah Ramli dari RG Fairness ya. Kemudian Pak Purnomo Sidi Priambodo dan Pak Fajar Rahino. Saya di sini mengambil judul Optical Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Enabling Cost-Effective Solution for Visible Light Communication. Jadi ini insya Allah akan bercerita terkait optical FDM. Kemudian ini outline dari presentasi hari ini. Kemudian baik ini kondisi akses internet saat ini ya. Jadi untuk di Indonesia itu kita pengguna internet itu mencapai 215 juta jiwa. Saya ambil dari data ABJI 2023 ya. Itu setara dengan 78% populasi penduduk Indonesia. Jadi bangsa kita sudah melek internet ya. Kemudian dari jumlah segini mengakibatkan masing-masing pengguna itu punya device untuk terhubung ke akses internet. Kemudian ada lagi Internet of Things yang diperkirakan pada tahun 2025 itu sejumlah 75 miliar perangkat terhubung di dunia. Nah, untuk mensupport kebutuhan akses internet selama ini, kita mengandalkan yang namanya radio frekuensi atau teknologi transmisi radio seperti di seluler. Nah, peningkatan jumlah device kemudian akses Internet of Things itu membuat radio frekuensi yang menjadi penunjang ini tidak lagi mencukupi. Mungkin kalau di FM yang sebelum-sebelumnya adalah bagaimana mengoptimalisasi radio frekuensi, bagaimana network slicing dan lain-lain, itu adalah untuk menjawab kebutuhan ini. Nah, kemudian kita ternyata ada, jadi kalau di spektrum elektromagnetik, radio itu ada di sini sekitar dengan bandwidth sekitar 40 GHz, maaf. Ini di luar microwave ya. Jadi sementara di sisi spektrum yang lebih tingginya ada visible light atau cahaya tampak. Jika kita hitung bandwidthnya itu sekitar 390 terahertz. Dan ini setara dengan hampir 10.000 kali lipat dari bandwidth radio yang sudah hampir penuh saat ini. Jadi VLC, Visible Light Communication, itu mengutilisasi spektrum frekuensi yang tadinya tidak terpakai untuk komunikasi, hanya untuk kebutuhan iluminasi. Nah, kemudian dimanfaatkan karena ini ada potensi di sini bandwidth yang sangat luas seperti itu. Kemudian jika dibandingkan dengan radio frekuensi, VLC memiliki keunggulan antara lain pertama tadi unlicensed spectrum.
Jadi kalau radio frekuensi kan dengan spektrum seperti itu dioptimalisasi dan bayarnya mahal ya. Nah, sementara di VLC ada bandwidth yang sangat luas, tapi itu tidak unlicensed, maksudnya bisa dimanfaatkan tanpa berbayar seperti itu. Kemudian VLC sendiri sudah mendukung 5G dan 6G. Kemudian high security ini maksudnya karena sifat dasar dari cahaya itu di dalam ruangan adalah tidak bisa menembus dinding di luar ruangan. Jadi potensi di jam seperti itu lebih minim. Jadi dia memberikan akses yang aman untuk ruang lingkup yang kecil seperti itu. Kemudian low cost, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Purnomo. Jadi dengan VLC kita bisa memanfaatkan LED, lampu LED yang umumnya penerangan saat ini sudah memakai LED ya. Jadi dengan VLC kita bisa memanfaatkan LED sebagai sarana penerangan sekaligus sarana komunikasi. Kemudian ini free of electromagnetic interference. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah masuk ke gardu induk PLN seperti itu atau di industri petrokimia, jadi sinyal elektromagnetika dari seluler itu sangat mengganggu ya. Jadi sementara VLC yang memanfaatkan cahaya itu bisa digunakan di lingkungan-lingkungan yang sangat sensitif tersebut. Nah, challenge-nya apa untuk penerapan VLC? Terutama yang kami angkat di topik ini adalah penggunaan OFDM-nya. Mungkin Bapak Ibu sudah umum dengan OFDM di radio ya, di misalnya di WiMAX, di LTE seperti itu sudah menggunakan OFDM juga. Nah, ketika diimplementasikan di visible light yang kita memanfaatkan cahaya ada keterbatasan. Pertama, karena VLC itu di transmitternya ada LED, kemudian data ditransmisikan dengan memvariasikan intensitas cahaya dari LED, ini disebut intensity modulation. Kemudian di receiver ada photodiode untuk penerima dan menggunakan prinsip direct detection. Nah, jadi dengan sinyal OFDM yang tadinya di radio itu memuat bilangan kompleks ya, dan memuat nilai real dan real dan negatif karena ada komponen kompleksnya. Sementara untuk di VLC batasannya itu harus nilai real dan positif. Jadi untuk memakai OFDM di VLC perlu dimodifikasi sehingga untuk mencapai nilai real ini digunakan umumnya simetri Hermitian. Sementara untuk mencapai nilai positif digunakan unipolar optical FDM. Nah, menariknya unipolar optical FDM ini sendiri ada banyak. Jadi seperti yang di ini ya. Ini salah satu taksonomi mungkin klasifikasi yang bagaimana mengelompokkan jenis-jenis skema yang ada di optical FDM. Ada DCO FDM itu direct current optical. Kemudian ini kepanjangannya ada di sini ya. Kemudian inherent unipolar. Jadi kalau DCO FDM itu dia manfaatnya adalah dia sederhana. Kemudian efisiensi spektralnya tinggi. Sementara kalau untuk unipolar, dia mencoba memperbaiki kelemahan DCO di sisi efisiensi energi, tapi dia memiliki efisiensi spektral yang rendah karena hanya setengah dari subcarrier-nya yang dimuat informasi. Kemudian ada superposition. Ini adalah penggabungan dari dua metode unipolar sejenis, sementara pada hybrid ini adalah penggabungan dari dua metode yang berbeda. Kira-kira seperti ini blok diagram dari optical FDM untuk VLC. Jadi ada bit informasi, kemudian kita menggunakan modulator yang umumnya mungkin kenal QPSK, QAM, dan lain-lain ada di sini. Kemudian digunakan simetri Hermitian untuk menghasilkan sinyal yang real. Kemudian inverse fast Fourier transform, kemudian cyclic prefix,
paralel serial. Kemudian di sini ada upaya untuk yang disebut unipolar optical FDM tadi. Jadi jika kita menggunakan biasing berarti itu metodenya DCO FDM, kemudian kalau clipping SCO FDM dan seterusnya. Nah, sinyal ini kemudian yang sudah real dan positif akan mendrive LED. Selanjutnya diteruskan ke optical wireless kanal, kemudian diterima oleh photodiode, dilanjutkan dengan penghapusan cyclic prefix serial paralel, kemudian dikembalikan ke domain frekuensi, kemudian di demodulator untuk mendapatkan informasi kembali dalam bentuk bit. Nah, kemudian yang kami coba lakukan di sini adalah salah satu dari optical FDM tadi. Kami lakukan implementasi dengan tahapan seperti ini. Jadi targetnya itu adalah bisa diimplementasikan di FPGA board. Jadi kalau kenapa kita pakai FPGA? Karena FPGA ini adalah salah satu device yang menjembatani antara desain dan sirkuit elektronika yang akan direalisasikan. Kalau kita langsung implementasikan di sirkuit, misalnya ada kemungkinan kesalahan dan susah untuk diperbaiki, sementara di FPGA dia lebih fleksibel seperti itu. Kemudian ini saya akan coba jelaskan yang DCO FDM. Jadi di slide ini saya menampilkan dua metode yang kami kerjakan, yang kami eksplorasi, ada DCO FDM dan SCO FDM. Untuk DCO ini dia menggunakan upaya penambahan DC bias untuk menghasilkan sinyal unipolar. Struktur dari subcarrier mapping DCO ini penting karena untuk menentukan efisiensi spektral dari metode yang kita pilih. Jadi jika di sini hasil dari modulator tadi mengeluarkan mengeluarkan simbol kompleks, maksudnya ada komponen real dan imaginernya, kemudian keseluruhan simbol kompleks ini diisikan ke n/2-1 subcarrier atau setengah dari subcarrier yang dimiliki oleh DCO tersebut. Sementara setengah lagi diisikan nilai conjugate-nya. Hal ini untuk nantinya agar membentuk sinyal yang simetris seperti itu. Nah, kemudian di sini baru dilakukan inverse fast Fourier transform untuk merubah dari domain frekuensi ke domain waktu. Jika kita bandingkan dengan SEO, jika dengan jumlah simbol kompleks yang sama, sama. Di sini sebenarnya di DCO jika ada n subcarrier maka dia bisa menerima simbol kompleks sebanyak n/2-1, jadi setengahnya. Sementara di SCO FDM dia juga menerima n/2-1, tapi diisikan secara selang-seling di subcarrier ini. Jadi hanya di mode di subcarrier ganjil. Hal ini membuat sebenarnya si SCO FDM hanya mengokupasi n/4 dari subcarrier yang tersedia. Jadi efisiensi spektralnya lebih rendah daripada DCO. Nah, kemudian kami berdasarkan alur implementasi tadi, kami mencoba mengembangkan pertama di simulating system generator ya dengan konfigurasi seperti ini. Kemudian ini untuk SEO. Kemudian karena kita sudah sintesis sampai FPGA, yang kita dapatkan adalah beberapa parameter seperti berikut. Pertama itu utilisasi dari resource yang ada di FPGA. Jadi FPGA itu tergantung spek ya, itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Untuk di riset ini kami pakai yang versi Artix, itu memiliki 20.800 unit lookup table seperti itu. Nah, untuk
dari desain DCO dan SEO tadi yang kita kerjakan, dia hanya mengutilisasi 1014 atau sekitar hampir 5%, 4,8-an untuk DCO FDM, sementara SEO FDM 4,9. Jadi sedikit lebih banyak dibandingkan DCO FDM dan parameter-parameter lainnya. Dari grafik ini terlihat bahwa SEO FDM yang menggunakan metode asymmetric clipping tadi membutuhkan resource yang sedikit lebih banyak dibanding DCO FDM. Namun secara keseluruhan kedua metode ini masih sangat maksudnya penggunaan FPGA-nya masih sangat kecil karena hanya order maksimal sampai 8%. Jadi kedua metode ini masih sangat mungkin untuk dikembangkan lebih lanjut mengutilisasi resource yang dimiliki oleh si FPGA. Kemudian parameter lain yang bisa diamati adalah konsumsi daya. Jadi DCO FDM dan SEO FDM memang SEO FDM karena butuh blok yang lebih banyak, dia menggunakan konsumsi daya yang sedikit lebih banyak. Kemudian ada namanya parameter design timing. Ini untuk menunjukkan jalur atau path dari desain kita. Karena kalau di FPGA itu kan dia menyerupai kondisi hardware ya. Jadi pola berpikirnya hardware bukan algoritma seperti itu. Jadi jalur yang dibuat itu ada 3. Pertama setup area, hold area, dan pulse width area. Untuk parameter yang dilihat pertama itu ada namanya word slag. Jadi ada ini word negative slag, kemudian word hold slag, kemudian words pulse width slag. Ini nilainya jika bernilai positif berarti menunjukkan bahwa desain yang kita rancang memenuhi time constraint dari sistem. Kemudian jika negatif menunjukkan kegagalan jalur. Untuk baik DCO maupun SEO menghasilkan nilai word slag yang positif. Memang DCO sedikit lebih besar, tapi masih dalam batasan positif. Kemudian untuk kemudian selanjutnya adalah parameter total slag atau yang ada ini, total negative slag, total hold, dan total pulse width slag. Ini jika bernilai 0 berarti dia memenuhi bahwa pemeriksaan dari jalur itu memenuhi time constraint. Jadi dari keenam parameter ini menunjukkan bahwa desain yang diterapkan telah memenuhi time constraint. Jadi dari sub riset ini kami mencoba memaparkan kesimpulan. Pertama, kedua metode DCO FDM dan SEO FDM, di mana DCO sedikit lebih ringan 1,1% dibandingkan SEO FDM dalam hal penggunaan FPGA resource. Kemudian untuk konsumsi daya SEO FDM lebih besar karena dia membutuhkan blok yang lebih banyak. Kemudian untuk design timing baik DCO dan SEO memenuhi time constraint. Ini beberapa luaran dari riset kami. Kemudian mungkin udah. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih Ibu Alin. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya dipersilakan. Mungkin untuk sesi pada hari ini cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak pada hadirin. Terima kasih Bapak Bu Alin serta hadirin lainnya. Oke. Sangat menarik ya teman-teman semua terkait dengan pemateri yang tadi, di mana ini memanfaatkan jangkauan yang terbatas tadi
dan berhasil dikembangkan lebih jauh lagi, yaitu sampai 1 meter untuk penggunaan VLC-nya tadi. Oke, izinkan saya Ananda Lukman Mahendra di sini menutup acara FMF ke-33 pada hari ini. Jika ada kesalahan saya izin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.